Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa dengan NIM A1C020084 dari kelas B Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis saham untuk memenuhi tugas pada mata kuliah investasi dan pasar modal. Nah, di sini saya akan melakukan analisis saham pada 3 jenis saham. Yang pertama adalah saham blue chips, yang kedua second liner, yang ketiga third liner atau yang biasa kita sebut dengan saham gorengan. Langsung saja di sini kita masuk aplikasi ProTrader untuk melakukan analisis saham. Untuk analisis yang pertama adalah mengenai saham blue chips. Saham blue chips merupakan saham yang bernilai tinggi jika dibandingkan dengan saham lainnya dan pergerakannya juga cenderung stabil sehingga lebih aman untuk melakukan investasi. Nah, perusahaan yang memiliki saham blue chips ini adalah perusahaan besar yang memiliki pendapatan stabil dengan liabilitas dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Contoh dari perusahaan yang memiliki saham blue chips ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kemudian PT Astra International Tbk, dan masih banyak contoh perusahaan lainnya. Untuk melakukan analisis, saya akan menggunakan PT Astra International Tbk atau yang biasa disingkat dengan ASII. Nah, di sini PT Astra International ini memiliki 6 lini bisnis. Yang pertama adalah otomotif, yang kedua jasa keuangan, yang ketiga alat berat, yang keempat pertambangan dan energi, kemudian yang kelima agribisnis, serta yang terakhir adalah teknologi informasi serta infrastruktur dan logistik. Nah, di sini kita akan melakukan analisis untuk pergerakan saham mulai dari tanggal 21 Maret. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan Fibonacci retracement atau Fibonacci retracement. Nah, di sini untuk mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 27 April 2022. Kita langsung saja di sini 21 Maret sampai dengan 27 April. Nah, di sini jika kita melakukan analisis sahamnya, maka untuk tanggal 21 Maret itu dia itu candlesticknya warna hijau. Oke, sebelumnya di sini candlestick itu ada dua warna. Yang pertama adalah warna hijau dan warna merah. Mungkin nanti di layar akan kelihatan seperti warna biru, tapi sebenarnya itu warna hijau. Nah, saya jelaskan sedikit. Untuk yang warna hijau itu adalah harga saham yang mengalami kenaikan atau biasa kita sebut dengan bullish. Kemudian yang warna merah adalah harga saham yang harganya itu turun atau sering disebut dengan bearish. Sebenarnya untuk candlestick ini ada juga yang warnanya itu putih atau hitam. Nah, langsung di sini pada tanggal 21 Maret harga open dari saham adalah 6.451 dan harga close-nya itu 6.595. Nah, di sini untuk hari selanjutnya itu mengalami harga yang turun. Begitupun dengan hari selanjutnya akan mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, di sini jika kita tarik, dia akan terjadi uptrend, di mana harga saham itu cenderung naik. Nah, untuk harga saham pada tanggal 27 April itu harga opennya itu 7.123 dengan harga close-nya itu 7.195. Nah, jika ini pada bulan ini kita melakukan membuat support dan resistensi, maka nanti kita akan membuatnya di bagian sini untuk resistensinya dan untuk supportnya di bagian bawah. Nah, untuk area support itu adalah area yang menjadi batas bawah dari suatu pergerakan harga. Sedangkan untuk area resistensi adalah area yang menjadi batas atas dari suatu pergerakan harga. Langsung saja di sini kita melakukan atau membuat resistensi candlestick untuk support dan resistensinya. Di sini kita langsung saja menggunakan horizontal line biar mudah.
Untuk terlebih dahulu untuk supportnya yang untuk 1 bulan ini di sini sebentar. Oke. Sebenarnya kalau kita mau membuat area support dan resistensi itu lebih bagus jika kita menggunakan analisisnya itu yang bertahun-tahun, karena kita akan cepat menemukan di mana area supportnya dan di mana resistensinya. Nah, untuk ini saya akan membuat area supportnya di sini. Ini adalah garis bawah atau area batas bawah dari harga saham. Kita langsung saja di sini saya beri warna merah. Dan untuk resistensinya sekarang saya akan berikan biru. Nah, untuk resistensi di sini saya akan menaruh di sini. Untuk area resistensi atau di sini, area resistensi yang saya inginkan itu adalah yang di sini. Kita rubah warnanya menjadi warna biru. Jika saya membuat area resistensi di sini, selanjutnya untuk saham yang kedua adalah saham second liner, di mana saham ini juga biasa disebut dengan saham lapis 2. Yang dimana saham lapis 2 atau saham second liner adalah saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan menengah besar dengan nilai kapitalisasi pasar medium antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Di mana pergerakan harga saham second liner lebih fluktuatif ketimbang saham first liner karena tingkat kapitalisasi pasarnya itu jauh lebih rendah. Nah, di sini contohnya itu seperti KRA, kemudian perusahaan ASRI dan perusahaan MTDL. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan analisis pada PT Alam Sutra Realty Tbk atau yang disingkat dengan ASRI. Oke, di sini candlestick-nya sudah muncul. Sebelumnya saya akan menginformasikan sedikit bahwa PT Alam Sutra Realty ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengelolaan pembangunan perumahan, di mana perusahaan ini memulai kegiatan operasional dan pembelian tanahnya pada tahun 1999. Langsung saja di sini kita akan melakukan analisis sahamnya. Jika kita lihat dari saham-saham ini, sebelumnya itu dia itu ada peningkatan atau uptrend. Nah, kita mulai dari bulan Maret, yakni tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 27 April. Langsung saja di sini kita menggunakan Fibonacci retracement. Kemudian kita mulai pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 27 April 2022. Yang kita lihat di sini untuk saham yang terjadi dari tanggal 21 Maret itu dia seperti ada penurunan atau disebut dengan downtrend. Di sini kita bisa menarik garis dari ini gitu ke sini ini. Sebenarnya ini mendekati downtrend, dan ini seperti sideways. Oke, langsung saja untuk harga open saham pada tanggal 21 Maret adalah di sini untuk harga open saham pada tanggal 21 Maret adalah 155 dan untuk harga close-nya itu 157 atau ini mendekati pada area resistance. Nah, di sini dan untuk ini dia mengalami pada tanggal 27 April juga dia mengalami penurunan harga saham. Ini ditandai dengan adanya candlestick yang berwarna merah. Kita langsung saja di sini jika kita membuat resistensi maka tempatnya adalah di bagian ini. Kita langsung saja menggunakan diagonal horizontal line. Untuk area resistensinya saya taruh di sini. Untuk area support saya buat di bagian harga penutup.
pada tanggal 25 April 2022 dan menggunakan warna merah. Nah, jadi kisaran kita dalam membeli saham itu bisa kita lihat dari di mana kita menaruh di area support dan area resistensi yang kita gunakan. Di sini area resistensi yang kita gunakan berada pada harga 174 dengan area supportnya itu adalah 157. Nah, area support ini bisa saja naik tergantung dari harga saham selanjutnya. Dan di sini saham dari tanggal 21 Maret sampai dengan 27 April 2022 itu dia mengalami harga saham yang turun itu dari tanggal 4 April sampai dengan tanggal 11 April. Nah, pada tanggal 12 April itu mengalami kenaikan. Dan di sini dia itu penurunannya yang paling besar pada tanggal dari tanggal 10 sampai dengan 11 April. Ini bisa dilihat dari warna candlesticknya sendiri. Nah, selanjutnya untuk analisis saham yang ketiga, yakni trade liner atau yang biasa disebut dengan saham gorengan. Lanjut. Untuk saham trade liner itu adalah saham dengan kapitalisasi di bawah 500 miliar. Karena kapitalisasinya ini tergolong rendah, saham ini rawan untuk digoreng dan diamankan oleh bandar. Tapi walaupun saham ini tergolong harga rendah, tetap kita harus berhati-hati dalam melakukan pembelian ataupun penjualan dalam ketika terjadi saham tersebut. Nah, contohnya di sini adalah seperti PT Adita Firma Indonesia atau API. Langsung saja di sini kita tulis API. Nah, di sini dia sudah muncul candlesticknya, dapat kita lihat. Di sini kita langsung saja melakukan analisis dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April. Serta kita menggunakan Fibonacci 21 April sampai dengan 27 April. Di sini dapat kita lihat pada tanggal 21 Maret itu dia itu mengalami harga yang turun dari hari sebelumnya. Di sini sebenarnya jika dianalisis dia itu sahamnya itu seperti sideways, tetapi tidak mengalami harga saham yang naik atau turun terlalu banyak. Dapat dilihat dari candlesticknya ini dia itu kecil-kecil. Nah, tapi pada tanggal 25 April itu dia mengalami harga yang turun dan harganya itu melonjak kembali pada tanggal 26 April dengan harga open 190 dan harga close-nya itu 241. Namun di sini dia mengalami penurunan kembali sehingga untuk tanggal 28 April itu kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan kembali karena di sini jika dilihat dari saldonya juga terlalu panjang karena terlalu panjang untuk harga penurunannya. Oke, di sini kalau kita mau buat area supportnya itu maka kita buat di sini support untuk bulan Maret sampai dengan April. Nah, untuk area supportnya itu di sini dan untuk area resistensinya itu batas atas harganya itu ya ada di sini. Ini untuk yang bulan Maret sampai dengan bulan April. Nah, jadi dia itu area support atau harga batas bawahnya itu dia di sini dengan harga 183, pada range resistensinya itu 191. Demikian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.